Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Malam. Malam mohon Bu. maaf. Sehat-sehat semua ya. Gimana kabarnya? Baik, sehat Alhamdulillah ya. baik, Mohon maaf Ibu. sebelumnya di dua pertemuan yang lalu saya izin belum bisa Zoom secara langsung karena keadaan yang tidak memungkinkan. Malam ini kita coba kelas online dengan materi yang sudah saya upload di LMS kemarin. Mungkin ada yang mau berdiskusi ataupun nanti saling mengajukan pertanyaan dan yang lainnya. Sambil saya coba jelaskan, kita absen dulu ya. Ini teman-temannya belum ada yang belum pada gabung nih kayaknya. Eh, yang dari solusi Intek, jaket Almed udah pada diterima belum? Belum. Belum, Belum, belum Ibu. Bu. Oh belum, kan ini udah masih belum masuk ya Mbak itunya, siapa? Mbak Ayu. Udah masuk, tapi belum ada Oh, info untuk ngambil alma mater sih Bu. hmm, soalnya udah di gitu, keren udah pada semua. Ahmad Tahriz ada nggak? Belum masuk ya. Alia Deviani, Mbak Alia. Hadir, Bu. Dir. David Trianto, Mas David ada? Tuh apa ini? Mas David kemana nih? Belum masuk. Biasanya on. Tadi pada ada mata kuliah nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Edward Helly. Mas Edward ini kemana ya? Mas Edward ini di MK lainnya, ini nggak Mbak Nabila masuk juga nggak? Udah jarang lihat sih, Bu. Udah jarang lihat. Jarang Tapi lagi mau. di kantor ada. Ada. Beda, beda office, Bu. Oh beda office. Oke. Hmm. Fikri Al Faisal. Mas Fikri mana Mas Fikri? Hadir Bu, hadir. Oke Mas Fikri maaf ya waktu itu belum di ini. Saya dapat japrian dari Mbak Nabila ke itu ketimpa pesannya. Ini bagi teman-teman yang memang LMS-nya mungkin ada sedikit ini ya, yang perlu diperbaiki. Kalau misalkan absennya ada yang nggak sinkron, nanti nggak apa-apa, kabarin aja ke saya langsung. Nanti biar saya teruskan ke akademik untuk mengubahnya. Karena tadi juga ada beberapa, ada Mbak Nabila juga yang WA. Kalau memang kan tugas sama UTS UAS-nya. Muhammad Bagas, Rizkulo ada, Mas Bagas Ada Pak, ada Bu. hadir. Nabila Awalia, Hadir, Ibu. Rahmat Hasan ada. Mas Rahmat mana nih? Biasanya on. Nggak ada. Rui Costa. Mas Rui, Hadir Bu. sehat ya? Sehat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sehat Saring Bu. kok. Ya baru pulih. Hadir Saring Bu. Mas Pamun kok hadir. hadir ya? Lagi di Balikpapan dia. Balikpapan lagi ini ya dinas. Iya, lagi dinas. Tapi udah masuk duluan tadi Zoom-nya. Sambil Oh dengerin iya. nilai. Oke. Tri Hardianto, Mas Tri Hadir Bu. hadir. Hmm, lagi di jalan kan nih? Lagi bed rest Bu. Oh lagi sakit. Oke. Berarti sambil ngikutin aja ya Mas Tri ya. Alfred Charles, Pak Alfred ada? Hadir Bu. Hadir. Sehat Pak? Sehat Bu. Mm-mm. Andika, Andika enggak ada. Nuriani Ginanjar udah. Mbak Nabila di kelas eksekutif SI ada masuk nggak si ini?
Raden Vincent. Raden Vincent. Dia kan anak reguler, terus pindah ke ekse. Nah, selain di MK saya, ada nggak dia masuk ke MK lain? Raden Vincent namanya. Nggak pernah lihat sih, Bu. Oh, nggak Di pernah MK ini. lain juga kayaknya kan biasanya absennya lewat download materi di LMS doang, jadi kurang Mm-mm. tahu. Oh, oke. Berarti kirain ketika interaksi di Zoom juga belum pernah dengar berarti ya? Nah, kalau di Zoom juga kalau misalnya saya perhatiin pesertanya gitu emang nggak ada yang namanya Raden Vincent sih, Bu. Oke, makasih. David hadir Bu ya? Mas David baru masuk ya? Iya Bu. Oke. Udah tadi ya. Oke. Sip, udah di absen. Nanti bagi teman-teman yang belum masuk, langsung aja nanti gabung ya. Gimana yang minggu kemarin materinya? Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti dibahas lagi? Kita minggu ini setelah kemarin bahas CRM-nya, kita bahas SCM-nya ya. Untuk ERP kan ada tuh dari SCM sama CRM-nya. Kemarin udah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang ERP dan CRM. Semoga teman-teman dapat ngikutin. Silakan lihat lagi materinya di LMS. Malam ini kita bahas dari supply chain manajemennya. Masih ingat ya? Apa nih di grup nih? Mohon dibantu untuk absensi pertemuan 10 dan 12 bisa dirubah menjadi hadir. Oke Pak Alfred, nanti coba saya kondisikan ya setelah MK atau besok untuk yang absensi ini. Ditunggu ya Pak. Ya, saya juga mau dong Bu, pertemuan 5. Iya ya, pada ini ya, pada nggak sinkron ya. Oke, ntar WA aja ya, di WhatsApp aja, biar ada historinya. Lanjut, malam ini kita bahas tentang SCM-nya. Ini ada beberapa alur. Kalau kemarin kan tentang CRM kita lebih fokus ke customer kan. Kan di ERP itu ada sisi customer sama dari sisi si suppliernya atau si penyedianya gitu. Dari arti katanya kan berarti supply chain management. Chain itu kan artinya rantai ya, rantai pasokan gitu. Jadi ada dua kata, ada supply chain, terus ada supply chain manajemennya. Nanti kita bahas satu persatu dari mulai katanya ini karena terdapat perbedaan. Kalau misalkan rantai pasok ini kalau di bahasa Indonesia ini artinya rantai pasok ya. Kalau misalkan rantai pasoknya itu apa artinya, tapi kalau ditambahin manajemen itu nanti seperti apa. Mungkin kalau bagi teman-teman yang eksekutif karena sudah banyak yang bekerja itu bisa langsung kebayang ya, karena mungkin sudah diterapkan juga di pekerjaannya. Kemarin saya di kelas reguler itu teman-teman kayaknya baru pada dengar juga, jadi mungkin untuk penjelasannya di kelas eksekutif ini kayaknya lebih bisa masuk gitu karena lebih relate seperti itu. Ini ada beberapa alur ya. Yang dari mana barang raw gitu ya, masih mentah gitu, terus diolah di perusahaan. Misalkan contohnya itu kan ada sepatu. Misalkan sepatu berarti bahan belum jadinya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau sepatu kan udah jadi produknya. Nah, sebelum jadi sepatu itu dari si suppliernya itu kita butuh beli apa di perusahaan itu? Ada yang tahu nggak? Contohnya komponen untuk pembuatan sepatu. Mau nanya Bu, ada sesuatu yang di-share Bu, di display di screen? Oh sorry, belum ya? Belum ini ya? Maaf. Belum, atau yang lainnya? Oke. Ini kirain saya udah bagikan layar, maaf. Belum Bu. Iya, sorry ya. Ini agak ngeblank. Mana ini? Layar. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Kelihatan Bu. Iya, ini sebenarnya ada materi yang di LMS yang udah saya upload. Kemarin itu kan ada jurnalnya sama ada untuk PPT-nya yang bisa kita lihat. Nah, SCM, sekali lagi SCM kita bahas malam ini.
Kemarin udah selesai di CRM, kita bahas SCM-nya. SCM ini berhubungan sama yang namanya supplier atau yang namanya gimana si perusahaan tersebut memproses menjadi satu barang jadi. Nah, contohnya di sini kan ada beberapa alur nih. Gimana caranya si customer itu atau pembeli bisa dapat satu produk yang namanya sepatu. Nah, itu kan diproses dulu tuh di perusahaan. Nah, kita berhubungan dengan SCM-nya atau yang si suppliernya. Supplier di sini udah pada tahu ya, ininya apa sebagai gambaran artinya ya. Udah pada paham ya? Mbak siapa nih coba? Mas Fikri, mana Mas Fikri? Ada Mas Fikri nggak? Tadi ada tuh kayaknya. Rahmat Hasan. Baru bergabung ya, Mas Rahmat ya? Ada suaranya nggak nih? Ada Bu, ada. Oke, Mas Tri aja deh kalau kayak gitu. SCM udah dibaca belum Mas Tri materinya? Yang minggu kemarin. Baru sekilas. Gimana Bu? Dari sekilas, iya ini kan ada gambaran nih Mas Tri. Kalau kemarin itu kita bahas ERP, bahas dari versi CRM-nya atau si customer-nya ya. Nah ini kita bahas dari sisi supply atau suppliernya, supply chain management, rantai pasoknya. Chain itu artinya rantai gitu ya. Rantai pemasoknya itu. Nah di sini ada beberapa alur nih Mas Tri. Misalkan ujung paling kiri itu kan ada gambar sepatu. Itu kan diproses dulu tuh sama si perusahaan, mulai dari si suppliernya, terus ke perusahaan Sampai ini ke supplier ya, konsumen bagian akhirnya ya Bu. pemasoknya, terus perusahaan, terus ke distributor, ke retail, sampai akhirnya ke tangan Konsumen. customer. Nah, ini kan contohnya, ini nih Mas Tri, sepatu nih pembuatannya. Nah, menurut Mas Tri, untuk bahan mentahnya atau dari suppliernya itu kalau untuk sepatu berupa apa kira-kira yang nanti akan supplier kirimkan ke perusahaan untuk diolah menjadi sepatu? Tahu nggak Mas Tri? Ada gambaran nggak? Berarti bahan baku si sepatunya sendiri ya Bu? Betul, yang nanti Jadi akan kan kalau sepatu sendiri kan beragam ya Bu. Ada kulit, terus ada mm, cat, terus ada kanvas, terus ada mesh, bahan sintetis kayak ada PVC juga sama PU. Itu kan mm, pilihan bahan yang bakalnya nanti pertama bisa menjadi sisi mempengaruhi dari sisi tampilan, terus mm, kenyamanan dan juga daya tahan sepatunya. Karena masing-masing kayak kulit sendiri kan itu beragam ya Bu. Kayak ada kulit sapi, kulit domba. Nah itu kan akan mempengaruhi sisi kualitas si sepatu dan kenyamanannya sendiri. Kalau untuk sisi non kulit kayak karet itu biasa jadi yang sol bawahnya tuh Bu, yang bawahnya itu buat jahit cengkramnya tuh biar lebih fleksibel. Fleksibel, Hmm. fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Oke. Terus Berarti terus kanvasnya itu kan buat yang di atasnya tuh gimana caranya dia tetap kelihatan lebih casual, bisa juga dibuat seperti gaya olahraga tergantung dari si produknya ini mau dijadikan formal, non formal ataupun sport. oke. Berarti bermacam-macam ya yang tadi Banyak Mas bilang macam-macam itu. kalau dari sisi Mm-mm. sepatu sendiri bahan bakunya macam-macam sih Bu. Oke, sip. Terima kasih Mas Tri atas eh, masukannya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sama temennya, sama Mas Tri, sini kan kita lihat ya, berarti kita kan butuh beberapa supplier dong. Jadi, katakan kita punya satu perusahaan, kita mau memproduksi sepatu dengan berbagai macam kegunaan, terus kita harus punya beberapa supplier untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kalau misalkan dalam lingkup atau skala kecil itu kan mungkin nggak terlalu pusing ya untuk untuk memanagenya gitu. Tapi kan
Kalau untuk perusahaan besar sekelas yang ribuan pekerjaannya yang udah ribuan, itu kan kita dalam proses mendapatkan bahan baku itu pastinya dari beberapa supplier dong. Nah, dalam hal ini kalau kita nggak pakai yang namanya sistem itu tentunya akan merepotkan. Nggak tahu misalkan untuk pengirimannya seperti apa, tata cara pembayarannya, penagihan invoice dan yang lainnya itu nanti seperti apa. Untuk alurnya waktu itu udah pernah dibahas ya di ERP ya. Ini fokus ke SCM-nya. Gimana caranya dari supplier, perusahaan, terus nanti ke distributor, retail, sampai ke tangan customer itu jalannya seperti apa. Kita fokus di situnya. Nah, di sini udah ada berbagai alur. Jadi sebelah kiri itu ada mungkin suppliernya ya, dari yang menyuplai berbagai macam bahan bakunya untuk diproses atau dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, ini barang jadinya nanti yang akan diproses sama perusahaan, dikirimkan menjadi untuk diolah, diproduksi menjadi barang yang siap dikirimkan ke customer atau pelanggan dalam bentuk si ujung seperti dalam gambar di ujung kiri ini sepatu gitu. Nah, itu tentunya melalui berbagai macam alur atau proses. Nah, prosesnya itu seperti apa, tantangannya gimana, alurnya gimana gitu. Ntar kita bahas di sini. Nah, ini ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu misalkan untuk beberapa kualitas barang, tentunya kita kan kalau mau mendapatkan suatu barang itu kan tentu dengan kualitas yang baik, dengan proses yang cepat dan dengan harga yang semurah mungkin tanpa kesampingan kualitasnya ya. Tapi terkadang hal itu tuh nggak bisa kita dapetin semuanya. Seperti halnya dengan diagram Venn ini. Ini misalkan kita mau dapat sesuatu atau barang yang murah, tapi itu tentunya nggak bisa secara baik kualitasnya atau secara cepat prosesnya. Jadi kalau misalkan kita barangnya murah, itu will take time to deliver, jadi lebih butuh waktu untuk prosesnya. Terus juga not the best quality. Jadi kalau misalkan murah, terkadang untuk kualitasnya itu tidak seperti yang memang sesuai harganya. Gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang di Venn yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau misalkan cepat, itu tentunya dari segi biaya itu biayanya lebih mahal, more expensive gitu dibandingkan tadi yang tadi. Tuh, kalau misalkan sama halnya juga dengan barang yang kualitasnya bagus atau baik, itu juga tentu memerlukan biaya yang mahal atau lebih tinggi dari yang lainnya, dan itu yang merah ini juga memakan diagram yang ungu atau membutuhkan waktu yang lumayan untuk mendapatkannya seperti itu. Jadi masing-masing ada berkesinambungan, nggak bisa dapat semuanya seperti itu. Ada harga, ada kualitas istilahnya. Nah, balik lagi ke SCM tadi. Jadi untuk apa ya? Untuk sebagai permulaannya kita kan intinya mau dapetin produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Nah, seperti halnya tadi di Venn ini, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan aja. Kalau internal perusahaan berarti di dalamnya ya, yang terdiri dari berbagai macam divisi gitu, kayak divisi departemen finance-nya, HR-nya, dan marketing dan yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan di internalnya. Nah, tapi di luar itu juga, itu kan kemarin kita bahas yang ERP-nya ya. Tapi di luar internal itu kita juga berhubungan sama yang namanya si supplier atau si vendornya itu ya. Dibutuhkan, poin kedua nih, dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi dan jaringan distributor. Nah, perusahaan transportasi juga berperan penting dalam proses untuk memberikan memberikan jalan bagi barang tersebut untuk bisa sampai ke tangan customer-nya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini juga ada kesadaran akan adanya produk murah, cepat, dan berkualitas yang melahirkan konsep baru tahun 90-an, yaitu supply chain management. Jadi ada satu semacam sistem dari proses rantai pasok ini,
dari proses barang dari supplier, perusahaan, distributor, retail sampai ke tangan customer itu. Jadi ada satu sistem namanya supply chain management. Isinya seperti apa? Jadi supply chain ini adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pemakai akhir itu berarti customer ya. Jadi itu satu jaringan atau semacam apa ya namanya kumpulan dari beberapa perusahaan yang bekerja bersama untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk tersebut yang sudah jadi itu sampai ke tangan customer. Prosesnya seperti apa? Prosesnya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Perusahaan tersebut termasuknya supplier pabrik, itu alurnya ya seperti yang tadi ada awal itu supplier, itu proses mendapatkan bahan bakunya, terus dikasih ke pabrik, terus distributor, setelah distributor, toko dan retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik, itu seperti jasa pengantaran ya untuk barang tersebut. Itu. Ada yang ini nggak? Ada yang main TikTok nggak? Nggak main sih, maksudnya ada yang ngikutin belanja di TikTok nggak di sini, teman-teman? Suka lihat live gitu di TikTok. Ada yang tahu nggak sekarang ada beberapa afiliator apa ya bahasanya? Dia live langsungnya di pabriknya. Ada yang pernah lihat nggak? Atau yang cewek-cewek kalau buka TikTok ada Mbak Nabila sama Mbak Alia. Suka lihat nggak Mbak? Kalau di TikTok itu dia live-nya, jualannya itu langsung dari si pabriknya. Kayak Pernah lihat nggak? makanan gitu Bu atau gimana? Nggak cuma makanan sih, kadang kayak apa ya, kayak barang gitu. Bisa juga sepatu. Jadi kalau misalkan di beberapa live itu kan, kalau dia live misalkan jualan, ya udah di tokonya atau misalkan di rumahnya beberapa barang. Tapi ada beberapa penjual yang dia langsung live di pabriknya. Di pabrik yang memang kelihatan tuh di belakangnya ada beberapa produksi yang beberapa orang yang lagi memproduksi barang tersebut gitu. Kelihatan gitu. Pernah lihat nggak Mbak? Kayak Paling Cimehong ya, Bu. produksi makanan Bu. Makanan. Minyak goreng, Makanan. Bu. Apa? Biasa. Minyak goreng. Oh, minyak. Emang nggak ada Mas Rey minyak goreng? Di pabriknya gitu kelihatan. Kelihatan sih Bu dari dia pertama nyuci si sawitnya, Mm-mm. terus nyetelin tuh masuk ke dalam mesin, Oke. itu jadi hancur tuh. Terus nanti Mm-mm. masuk dalam kayak tabung besar itu buat ngepres si sari-sarinya si sawitnya ini. Dan nanti hasil presan sawitnya itu akan difilter sama mereka. Ini siapa nih? Tapi itu slot kosong, lega. Laptop kekumpul mah termasuk dia kayak DVD room. Suara Kalau di cewek berbagai gitu. dicabut di itu harddisk gitu. Jelas harddisk yang SSD. Oke. Jadi maksud saya Bawah tanya sekali ganti tadi pakai satu itu, SSD-nya. Dicek 2 juta. ini suara siapa ya? Fikri Bu. Mas Fikri boleh tolong di ini? Mana nih? Ini gimana sih? Oh, udah ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Iya, maksudnya gini, di sini kan untuk jaringan itu kita ada dari supplier ke pabrik, terus ada ke distributor. Distributor teman-teman tahu ya, berarti kan pihak yang mengantarkan sebelum sampai ke si customer itu. Nah, kalau misalkan model bisnisnya seperti itu, menurut teman-teman, distributor itu jika dihilangkan, itu memungkinkan nggak? Dan itu dampaknya apa ya kira-kira ya? Kalau yang lihat di itu kan memang langsung dari pabrik tuh ke tangan si customer. Jadi pabrik yang langsung apa ngirim barang tersebut, jadi nggak lewat si distributor atau si toko retail dan yang lainnya, itu langsung ke tangan customer. Itu kira-kira efeknya seperti apa ya? Kalau memang kita nggak
ada yang namanya distributor. Jadi langsung dari pabrik ke langsung tangan si customer-nya. Ada yang bisa kasih ini insight? Jika distributor dihilangkan dari proses alur ini, efeknya apa? Kayaknya untuk SDM-nya kewalahan, Bu. Lama-lamaan. Kalau buat promosi awal mungkin bisa, tapi kalau berkelanjutan tuh butuh banyak SDM tuh di kantor. Mas David ya. Ya, boleh tolong diulangi Mas, tadi kayaknya agak mendem suaranya. Ya untuk SDM tuh perlu jumlah yang besar, terus juga tenaganya juga tenaga yang terampil di bidangnya. Kalau cuma ngandelin dari pabrik kan rata-rata rekrutannya buat produksi gitu. Jadi kemungkinan kewalahan kalau udah berjalan atau udah mulai kecil usahanya. Oke, ya. Kewalahan katanya ya. Kalau memang dalam pesanannya dalam jumlah banyak ya Mas David ya. Gitu nggak tadi maksudnya? Ada yang Iya, oke, betul, Bu. ada yang ini mau berpendapat lain? Mas Puspo ini mana nih biasanya nih? Lagi ini ya? Mbak Alia, apa Mbak Alia? Kalau dari distributor itu dihilangkan, kira-kira efeknya apa? Ada nggak Mbak Alia? Oke, lanjut. Nah, tadi kalau misalkan dari distributor ini dihilangkan, mungkin salah satunya ini ya, distributor kan berperan penting tuh dalam proses pengantaran produk dari pabrik ke customer. Kalau dihilangkan, tentunya akan terjadi memperbanyak pengangguran ya, karena distributor kan udah banyak tuh dari tenaga kerjanya. Kalau misalkan semua pabrik melakukan hal tersebut, tentunya akan ada pengurangan SDM dalam jumlah besar. Itu mungkin dari sisi si distributornya. Yang kedua tadi dari sisi pabriknya mungkin kalau untuk pemberian atau pengiriman produk dalam jumlah banyak itu tidak apa ya namanya tidak terpegang gitu istilahnya kalau nggak pakai distributor. Bayangin aja misalkan untuk barang-barang yang kita jual dalam ribuan atau puluhan ribu piece atau unit kalau langsung dari pabrik dengan nggak pakai sistem yang mumpuni itu nanti kan akan kewalahan untuk sampai ke tangan customer-nya seperti itu. Nah mungkin dari fenomena itu yang sudah terjadi itu bisa dilihat ya sebagai bahan acuan juga gitu. Itu nanti seperti apa efeknya gitu. Tadi berbicara mengenai alurnya atau unitnya, ini kita bisa lihat yang namanya supply chain atau rantai pasok itu ada dari supplier atau penyedia bahan bakunya untuk diproduksi di pabrik atau perusahaannya. Di sini manufacturernya. Terus kita setelah jadi barang tersebut jadi kita kirim ke distributor. Distributor bisa melalui retail untuk lebih jelas dan alurnya untuk sampai di tangan customer. Jadi alurnya tuh ada 5 poin yaitu dari supplier, terus di perusahaan diteruskan ke manufacturer, terus ke distributor, ke retailer, sama ke customer. Bedanya distributor sama retailer apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mas Rui, ada nggak Mas Rui? Iya, Bu. Iya, bedanya distributor sama retailer apa ya? Tahu nggak? Distributor biasanya orang atau agen yang bagian distribusi atau penyaluran. Kalau retailer biasanya pembeli nggak sih, Bu? Pembeli. Heeh. Ya itu nggak apa-apa, itu menurut Mas Rui aja. Nanti coba kita bahas. Pembeli berarti ya, retailer ya. Yup. Yup, katanya. Nah, coba tunjuk satu temennya lagi, kira-kira siapa?
Mau denger Mas nih. Fikri deh Bu, boleh Bu, Mas Fikri Bu. Oh, Mas Fikri. Halo Mas Fikri, ada nggak Mas Fikri? Mas Fikri dipanggil tuh. Ya Bu, Apa katanya, kata Mas Rui, bedanya distributor sama retailer apa? Mas Fikri, tahu nggak? distributor sama apa Bu? Retailer tuh. Ada di, Retailer. ya betul. Di ini, apa Kalau yang di layar? kalau kalau distributor membeli produk dalam jumlah besar, Mm-mm. kalau retail menjual produk konsumen Bu, Apa menjual apa? menjual produk langsung kepada konsumen. Oh gitu, oke. Menjual produk langsung kepada konsumen. Ya, betul sekali Mas Fikri. Terima kasih. Tadi Mas Rui juga betul katanya. Jadi untuk perbedaan distributor dan retailer itu, kenapa si bagian distributor ini lebih dahulu dekat sama si perusahaan, alurnya seperti ini, karena memang untuk distributor itu fungsinya dia yang ngebeli ribuan unit atau dalam jumlah besar itu dari si manufacturer-nya atau si perusahaannya. Nah, setelah itu nanti disebarkan ke retailer-retailer dalam jumlah yang lebih apa ya, untuk sampai ke tangan customer atau konsumen. Jadi untuk si retailer ini ruang lingkupnya lebih kecil daripada si distributor. Jadi kalau retailer tuh mungkin nanti ngejual ke si customer itu misalkan dalam jumlah unit, satuan unit gitu, kayak misalkan kayak toko-toko handphone gitu. Nah untuk distributor itu yang lebih langsung dari si manufacturer. Jadi perbedaannya dalam ruang lingkupnya dalam jumlah banyak, dan retailer itu dalam jumlah satuannya untuk diteruskan kepada konsumen. Itu sih untuk perbedaannya dari sistem rantai pasok ini. Gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin akan muncul dan pastinya dari alur si supplier ini sampai ke tangan customer ini. Jadi kita ngebacanya dari sebelah kiri ke kanan ya. Di sini ada tulisan supplier, juga ada yang namanya material cost atau biaya yang ditimbulkan dari si material itu. Nah, dari supplier ini kita bisa lihat alurnya ke perusahaan, ke manufacturer itu. Lalu ada juga, nah proses dari supplier sampai ke tangan konsumen itu ada beberapa macam yang namanya biaya atau cost. Kalau masih ingat di akuntansi kemarin, di financial accounting itu ada yang namanya biaya atau cost. Itu juga material cost. Nah, yang paling penting itu karena proses barang ini kan melalui beberapa pengantaran, itu ada yang namanya transportation cost atau biaya yang ditimbulkan dari proses perjalanan barang tersebut sampai ke tangan customer. Nah, ada transportation cost itu ada dari supplier ke si perusahaannya, si manufacturer-nya. Ini bisa kita lihat ya di sini. Lalu dari si manufacturer-nya ke si distributor dan retailer-nya itu ada juga transportation cost karena untuk pengiriman barang. Nah, di sini juga ada yang namanya inventory cost atau biaya untuk persediaannya. Jadi proses untuk penyediaan barang sampai ke tangan customer gitu. Di atasnya ada juga warehouse and distribution center. Warehouse itu artinya gudang ya. Jadi untuk proses dari barang si manufacturer ini sampai ke tangan customer ada biaya yang untuk gudangnya juga, warehouse-nya gitu. Proses distribusinya yang tadi distribusi sampai ke retailnya. Jadi di sini ada dari proses rantai pasok itu ada beberapa macam biaya yang seperti kita lihat di sini. Umumnya itu memang biaya dalam hal distribusi atau transportation cost yang sering muncul. Di luar biaya material cost ya, atau biaya bahan bakunya. Gitu. Nah ini untuk jadi dulu kan mungkin dari segi bisnis itu karena belum berkembang seperti sekarang, itu namanya single alone competition. Jadi karena belum berbagai macam viral atau sorry bukan viral, rival atau saingannya, karena dulu kan ya
Kalau sekarang kan banyak tuh berbagai macam produk, jadi satu jenis produk aja berbagai macam saingannya banyak. Nah, semakin kompleks istilahnya gitu. Kalau dulu misalkan masih bisa pakai manual dalam sistem menjalankan si rantai pasok ini, mulai dari supplier ke customer ini bisa manual gitu. Tapi kalau misalkan sekarang dengan berbagai macam fenomena yang muncul, pesaingnya lebih banyak, terus juga produk yang harus kita lempar ke customer harus semakin kompleks gitu, otomatis kita harus membutuhkan yang namanya sistem. Nah, itu merupakan latar belakangnya si rantai supply chain management ini muncul. Tuh. Untuk poin kedua, kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru untuk pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan satu rantai pasokan. Nah, yang tadi. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Jadi, persaingan antar supplier dalam proses memberikan bahan baku untuk diproses di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini ada 3 hal yang harus dikelola dalam sistem rantai pasok ini. Jadi ada material, ada informasi, dan ada keuangan. Jadi kita lihat dulu alurnya. Tadi sama halnya dengan ini ya, yang di sini alurnya gitu. Jadi ada supplier, dari supplier ke manufacturer, terus ke distributor, lalu ke retailer, sampai ke shopper atau ke tangan konsumennya. Nah, proses dari kiri ke kanan itu ada 3 macam yang harus dikelola. Dari produk, terus dari produk, information, sama finance-nya. Nah, kalau dari sisi produknya, itu kan di dalamnya ada bahan baku, misalnya ada raw materialnya, terus komponennya seperti apa, sampai dengan barang jadinya. Proses alur ini ya, sampai ke tangan konsumen itu ya. Terus kalau dari informasi itu kapasitasnya seperti apa, status pengirimannya bagaimana, ya status pengiriman barang tersebut sampai dengan hasil akhirnya, sampai dengan diterima si customer-nya. Dari segi finance atau keuangannya itu kan akan terbit yang namanya invoice. Terus pembayarannya seperti apa, berapa lama gitu. Itu hal-hal yang akan muncul jika kita ngebacanya dari kiri ke kanan gitu. Kiri ke kanan itu ibaratnya proses mengantarkannya ya, si barang tersebut dari barang mentah yang belum jadi sama sekali diolah di manufacturer, terus didistribusikan barang tersebut sampai ke retailer, sampai ke shopper. Nah, itu cara bacanya. Nah, kalau misalkan dari shopper ke dari sebelah kanan ke kirinya, itu pasti ada beberapa hal yang muncul juga. Contohnya seperti apa? Kalau dari produk itu ada yang namanya suka dengar ya, kadang diretur, barangnya diretur gitu, terus di recycle, di repair gitu, untuk beberapa barang yang memang belum memenuhi ekspektasi di customer-nya gitu. Terus si information-nya itu ordernya gimana, untuk repeat ordernya seperti apa. Untuk kedepannya itu yang dibutuhkan apakah barang tersebut bisa dikonsumsi oleh publik dalam jumlah besar, pasarnya ada atau enggak gitu. Terus juga finance-nya pembayarannya seperti apa. Kalau tadi finance yang dari kanan ke kiri itu munculnya namanya invoice untuk pembayaran, tapi kalau dari kanan ke kiri itu muncul yang namanya pembayaran dari si customer ke si retailernya. Retailer juga kan nanti ke distributor, distributor ke manufacturer, sampai ke dibalikin ke suppliernya lagi dalam proses pembelian bahan baku itu. Jadi itu ada 3 macam komponen, yaitu material, informasi, dan keuangannya. Material itu produk ya, bisa dikatakan. Nah, tapi untuk komponen di dalamnya itu berbeda-beda, tergantung kita baca alurnya. Kalau dari kiri ke kanan, itu artinya barangnya dihantarkan dari proses barang mentah di supplier itu sampai ke tangan customer atau pelanggan. Nah, kalau dari kanan ke kiri, itu proses barang yang mungkin beberapa yang harus diretur, diperbaiki atau yang lainnya, dan proses pembayarannya seperti apa. Nah, itu adalah rantai pasok yang dimaksud komponen yang di dalamnya. Seperti itu. Tujuannya apa si rantai pasok ini? Tujuannya untuk memaksimalkan keseluruhan nilai. Jadi ada yang namanya supply chain surplus. Surplus kan berarti kita
punya hal yang menguntungkan ya. Itu didapatkan dari customer value dikurangi supply chain cost. Nah, customer value itu berupa apa? Berupa pembelian dari customer. Jadi suatu value itu kan berarti nilai ya, nilai yang didapatkan dari si customer itu sendiri. Bisa merupakan dari pembelian, terus juga repeat order seperti apa, terus pandangan barang tersebut di mata publik atau di mata customer juga bagaimana gitu. Nah, untuk mendapatkan si supply chain surplus ini, itu si customer value tadi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dari proses rantai pasok ini. Kan tadi ada beberapa biaya tuh. Ada biaya ini transportasi yang paling tinggi gitu, inventory, terus untuk gudang juga seperti apa. Nah, itu dikurangi perhitungnya dikurangi dari jumlah biaya di rantai pasok tersebut. Nah, si surplus ini, supply chain surplus ini merupakan total keuntungan bersama oleh semua tahapan dan perantara. Semua tahapan tuh berarti semua komponen yang di sini ya, dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, sama si shopper-nya, ke tangan terakhirnya gitu. Semakin besar surplus rantai pasokan, makin sukses rantai pasokan tersebut. Jadi kalau misalkan alur dari supplier sampai ke shoppernya itu nggak ada hambatan gitu, aman atau produknya terdistribusi dengan baik, itu berarti kan dari masing-masing komponen tersebut mendapatkan untung yang secara signifikan ya. Nggak ketahan gitu. Istilahnya apa ketahan? Misalkan dari supplier ke manufacturer untuk bahan itu bisa diproses, bisa dihantarkan dengan baik, bisa dibuat di pabrik tersebut secara bagus dan nyata. Lalu kita kirim tuh ke distributor. Nah, mungkin untuk yang maksud ketahan ini, ada beberapa hal yang di distributor itu ada sedikit masalah gitu, sampai akhirnya barang tersebut nggak bisa nyampe di tangan si shopper itu, gitu. Nah, tujuannya apa untuk rantai pasok ini? Tujuannya adalah pelanggan merupakan sumber pendapatan. Ya otomatis karena paling ujung pelanggan itu kan ya fungsinya untuk membeli produk yang sudah dihasilkan itu ya. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. Tahapan-tahapan rantai pasokan tuh yang tadi ya, alurnya gitu. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap rantai pasok tersebut untuk memaksimalkan jumlah keuntungan di supply chain. Jumlah keuntungan yang di sininya. Gitu. MRP itu artinya ini ya, manajemen rantai pasoknya atau supply chain manajemennya. Itu di bahasa Indonesia itu. Tapi ada juga sebagus apapun untuk rantai pasok yang sudah kita susun gitu agar terdistribusi dengan baik, mungkin itu ada beberapa juga masalah yang bisa terjadi. Untuk poin pertama, rantai pasok bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, untuk yang di slide ini kan, tadi Mas Tri bilang tuh, gitu, kalau mau memproduksi sepatu dari satu perusahaan itu, kan ada mungkin sepatu yang kegunaannya untuk kegiatan ini, kegiatan itu, otomatis kita memproduksi berbagai macam produk ya. Nah itu untuk mendapatkan bahan bakunya kan beda-beda. Tadi kata Mas Tri itu ada misalkan dari karet, ada misalkan dari kain, dan yang lainnya. Itu otomatis kita membutuhkan berbagai macam supplier atau vendor ya, untuk mendapatkan bahan baku atau bahan mentah tersebut. Nah maksud dari mana nih? Nah, ini terletak di tempat yang berbeda. Ini melibatkan banyak mitra internal dan eksternal. Mitra internal dan eksternal itu maksudnya yang tadi, untuk proses memproduksi si produk tersebut. Gitu. Kedua, bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau dulu mungkin karena sistemnya belum secanggih sekarang atau bahkan belum ada sistem yang bisa mengakomodir, itu terjadi rawan kesalahan. Rawan kesalahannya itu seperti apa? Misalkan karena ada beberapa yang tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, itu kan terkadang untuk pengiriman ada salah. Terus dari proses penagihan dan invoice itu tidak terdistribusi dengan baik. Ini kalau misalkan itu secara manual ya, makanya kalau udah pakai sistem yang tadi
supply chain management itu. Jadi ERP, SCM, terus sampingnya CRM itu kalau udah itu bisa diminimalisir sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat membuat rugi di kedua belah pihak gitu. Yang poin ketiga, perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan teknologi informasi menimbulkan perubahan pesanan dengan tiba-tiba. Gitu. Jadi ada beberapa repeat order yang harus dilihat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Infrastruktur logistik contohnya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Siapa nih ya? Mas Bagas. Oh, nggak Mana jadi. Mas Bagas? Mas Bagas, infrastruktur logistik itu contohnya apa ya? Tahu nggak? Seperti apa maksudnya? Ini kan kita ada beberapa masalah nih dalam rantai pasok dalam proses pengiriman misalkan. Nah, untuk poin yang di atas ini katanya ada kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Menurut Mas Bagas itu infrastruktur logistik itu yang seperti apa ya? Infrastruktur logistik menurut saya mungkin yang seperti kurirnya yang nganterin barangnya atau ketersediaan gudang dalam jarak yang cukup dekat gitu mungkin. Gudang dalam jarak yang cukup dekat tuh gimana maksudnya? Maksud saya tuh kayak pabrik, jarak dari pabrik ke gudang itu relatif dekat, jadi untuk perpindahan barang bahan-bahannya itu tidak memakan waktu yang lama. Oke. Dari segi jalan bisa jadi masalah nggak tuh Mas Bagas? Kondisi jalan misalkan. Kondisi jalan juga bisa sih seharusnya. Kalau jalan misalkan jalannya halus, bagus kan untuk transportasi juga lebih aman lah. Dan kalau misalkan gue banget mungkin jalan yang dilewatinya ternyata rawan putri, jadinya bisa bermasalah mungkin seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas pendapatnya. Ada yang ini nggak? Ada yang masih ingat nggak kemarin bulan apa ya? Kayaknya di 2024 deh. Kapal efek apa? Yang merek warna hijau tuh ya? Yang nyangkut di selat apa ya? Iya, nyangkut di mana itu ya? Saya lupa. Di selat apa ya? Ini Bu di terusan Suez Evergreen. Oh iya, Evergreen. Nah, itu juga kan salah satu faktor ya yang dalam menghambat si rantai pasok ini dalam proses pengiriman. Kebayang dong itu berarti kan menimbulkan kerugian berapa ini dalam jumlah besar kan? Itu salah satu fenomena juga tuh dalam proses si masalah di supply chain ini atau rantai pasok ini. Jadi salah satunya itu tadi infrastruktur logistik, Berarti transportasi kondisi ya Bu jatuhnya ya Bu. bisa jadi Mas Tri gitu di dalam si kurangnya infrastruktur logistik itu bisa tadi jalan, kondisi jalan, terus si kondisi kendaraannya seperti apa. Terus juga tadi benar kata Mas Bagus untuk jarak dari pabrik ke lokasi antarnya itu bagaimana diperuntukkan atau seperti apa gitu. Nah, yang kedua, masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Kualitas bahan dan komponen. Nah, di sini kita highlight-nya masalah kualitas bahan dan komponen. Jadi kalau misalkan bahan atau komponen yang yang dikirimkan dari supplier ke perusahaan untuk diproduksi itu bermasalah gitu istilahnya ya, tidak dalam kondisi yang baik untuk diolah, itu juga bisa menghambat ya. Jadi istilahnya si perusahaan ini butuh barang untuk pembuatan sepatu itu yang terbaik gitulah,
agar bisa diolah jadi sepatu yang kualitasnya baik. Tapi kalau dari kualitas barang dan komponen yang dikirimkan dari si suppliernya itu jelek, itu nanti kan mempengaruhi hasil akhirnya atau hasil jadinya. Sehingga kalau misalkan kita tetap maksa untuk memproses bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi, bahan nanti setelah jadi satu produk, kita lempar ke customer, kalau misalkan customer yang nggak puas, itu kan akhirnya tadi terjadi ada yang namanya retur atau pengembalian, atau ketika nggak bisa kita uh, perjualbelikan di publik gitu. Jadi menghambat istilahnya dari satu kualitas bahan yang tidak baik, tidak berkualitas itu akan ngefek sampai ke tangan customernya. Itu nggak ada yang namanya dapat surplus kayak yang tadi gitu. Yang ketiga, perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Jadi di sini juga punya beberapa peran penting ya tentang pengantaran gitu dalam masalah si rantai pasok ini. Seperti itu. Selanjutnya, tantangan mengelola si supply chain ini. Tantangan pertama, kompleksitas dalam hal strukturnya atau alurnya. Ini kenapa nih Mas Fikri nih? Oke. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Nah, itu pembayaran mungkin ada perbedaan dalam seperti apa ya. Terus juga budaya bisa mempengaruhi kalau kita dalam proses si rantai pasoknya ini sudah melewati batas antar negara ya. Antar wilayah gitu istilahnya, bahasa. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi nggak dalam satu negara aja gitu. Kan kita kan kadang untuk mendapatkan suatu produk kan ada yang namanya dari luar negeri. Atau kita justru ngirim ke luar negeri kalau dari sisi si perusahaannya. Gitu. Kompleksitas internal antara bagian marketing dan produksi. Nah, itu tadi contoh yang awal ya, yang internal perusahaan, yang melibatkan antar divisi atau departemen dalam itu sendiri, dalam ruang lingkup si perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalkan marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan. Marketing kan berarti pihak yang memasarkan ya, memasarkan si barang tersebut sampai ke customer atau si pelanggan. Nah, dia terkadang seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksinya, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Nah, ini kan berarti bersinggungan di internal perusahaannya ya. Di main jual-jual aja gitu. Oke, misalkan butuh berapa ribu piece gitu dari si marketingnya gitu. Nah, tanpa ngecek dulu kemampuan produksinya di bagian si manufacturer itu. Sehingga kalau misalnya tidak bisa memenuhi ekspektasi atau kemampuan customer yang dibawa, itu kan jadi salah satu masalah juga ya. Tadi disinggungan salah satu masalah dalam rantai pasok ini. Khawatirnya nanti ada ketidakpuasan di tangan customernya. Gitu. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Gitu, kayak nggak bisa untuk tiba-tiba diproduksi gitu kan, butuh beberapa komponen atau pertimbangan ya dalam memproduksi suatu produk itu. Jadi nggak bisa tuh harus tiba-tiba dirubah untuk alurnya. Nah, ini tadi kompleksitas di dalamnya atau di internalnya kita cekcok antara departemen ya istilahnya gitu. Nah, kalau ini di eksternal ya, eksternal itu seperti apa? Eksternal itu berarti kan dari luarnya ya, di perusahaan sama si suppliernya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini, misalkan dari sisi supplier atau penyedia bahan baku atau bahan mentahnya. Nah, dia tuh pengennya si supplier ini ke si perusahaan atau si manufacturer itu menginginkan pesanan produk dilakukan jauh-jauh hari dan diharapkan pesanannya enggak berubah. Di stagnan gitu. Kalau misalkan perusahaan mau pesan dalam jumlah segitu, oh ya udah dilakukan di jauh-jauh hari agar bisa disiapkan gitu untuk bahan baku terbaiknya. Nah, tapi dari sisi perusahaan itu tantangannya, jadi dia itu menghendaki fleksibilitas atau fleksibilitas kan bisa fleksibilitas itu dalam arti kelenturan ya yang bisa dilakukan, jadi fleksibilitasnya tinggi perubahannya gitu.
untuk merubah atau order suatu barangnya. Yang tinggi dengan bebas mengubah jumlahnya, spesifik mengubah jumlah, mengubah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Nah, jadi ini kan saling bertolak belakang ya ibaratnya antara kutub satu dan kutub lainnya. Supplier pengennya kalau misalkan pesan bahan baku, tolong dong sesuai alur, jauh-jauh hari, biar disiapin dan yang lainnya. Tapi si perusahaan itu karena mungkin mengikuti permintaan pasar yang terkadang naik turun ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa produk yang, oh ternyata ini rapi di tangan customernya gitu. Dan dia tuh fleksibel aja pengennya gitu. Oh berarti saya langsung nih pengen order segini bisa nggak gitu. Terus juga jumlahnya yang tadinya mungkin ya ordernya untuk bahan baku pembuatannya di 100. Oh nggak jadi misalkan bisa diubah nggak jadi 150 atau justru lebih di bawahnya atau 90 gitu. Karena kita ternyata setelah lihat fenomena ini seperti ini gitu. Nah, sementara si supplier itu tidak menghendaki hal tersebut. Nah, itulah yang menimbulkan kompleksitas di dalam si ruang lingkup eksternal itu sendiri antara supplier dan perusahaan. Yang kedua, si supplier ini menginginkan pengiriman setelah semua produknya selesai. Jadi dia tuh pengennya ntar dulu ngirimnya, ini lagi disiapin dulu nih bahan bakunya, kita dikirim ya di perusahaan. Tetapi dari sisi perusahaan itu dia menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dan sistem dicicil gitu istilahnya. Yaudah deh istilahnya yang ada dulu aja buat kita produksi. Tapi kan nggak ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Karena memang supplier juga nggak mau ngasih bahan yang sembarangan gitu untuk nanti diolah di perusahaannya gitu. Sementara perusahaan juga kan di samping itu harus memenuhi target atau kemauan yang customer inginkan. Mungkin itu tantangannya sih yang eksternal dan internalnya. Kalau internal tuh di dalam perusahaan itu sendiri cekcok di antara departemennya gitu pengennya seperti apa. Tapi kalau di eksternalnya itu antara si perusahaan sama si suppliernya atau pihak pertamanya nih seperti apa. Untuk contohnya itu di sini maksud kompleksitasnya itu seperti apa gitu. Tantangan yang kedua adanya ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal apa ini? Misalkan ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Ini mungkin sudah disusun gitu alurnya seperti ini. Kalau misalkan nggak pasti ada beberapa poin yang harus dihilangkan, itu kan bisa apa ya? Bukan ngacak-ngacak istilahnya, merubah sesuatu dengan cepat gitu. Harus siap. Misal, ketidakpastian pesanan dilakukan oleh perusahaan, ketidakpastian jadwal pengiriman oleh supplier. Jadi, belum pasti nih pesannya dalam jumlah berapa gitu. Karena kita ngelihat kondisi pasar dulu kan biasanya. Contohnya, kemarin saya lempar ke anak-anak reguler itu, kenapa ada beberapa produk dari satu jenis gitu, yang dia diproduksi sampai sekarang, tapi ada juga setelah dikeluarkan jenis produk tersebut, ternyata dia nggak dilanjutin lagi atau yang namanya discontinue. Itu ada yang tahu nggak kenapa kira-kira suatu produk itu discontinue atau diberhentikan atau tidak diproduksi kembali, tapi sementara yang lainnya itu dari dulu sampai sekarang itu produk ada aja. Kira-kira apa faktornya? Ada yang bisa bantu jelasin ke temennya? Pak Alfred mungkin ada masukan nggak Pak? Kenapa terkadang suatu produk itu bisa di stop produksinya, discontinue, sementara produk lainnya itu bisa terus eksis gitu sampai sekarang. Kalau Gimana yang Pak? discontinue mungkin Bu karena ada eh, produk terbarunya, misalkan kayak iPhone 13 digeser, discontinue, sama iPhone 14 hadir. Terus iPhone 12 ya, kalau yang iPhone 13 kenapa masih tetap ada? Karena masih banyak peminatnya. Jadi yang iPhone 14 malah yang discontinue karena kurang peminatnya karena pas launchingnya itu pas zaman COVID. Oke. Kurang peminat pasarnya gitu ya Mas Fikri ya. Ya, kalau yang terus Oke. diproduksi itu ya iPhone 13 karena banyak peminatnya. Ya, banyak peminatnya. Lagi sekarang ya harganya udah turun banget tuh. Banyak yang beli.
Nah, iya. 13. Dari segi kualitas, jadi yang sebelumnya itu dengan harga yang lumayan terjangkau bisa memenuhi kebutuhan pasar ya gitu ya Mas Fikri ya. Ya, Sementara betul, yang Bu. lebih upgrade di atasnya justru ada beberapa komponen yang tidak bisa dimaksimalkan. Kalau menurut tadi Pak Alfred mungkin mau menambahkan? Ya, sebenarnya sih sesuai yang Pak Firly sampaikan sih. Kalau diskontinuum itu kan masa pemakaiannya sudah habis ya. Kayak ada lifetime kan. Bahwa di Hmm. mana nanti produknya sudah tidak akan dari dijual. Kenapa? Karena pengembangan yang baru. Karena produk nanti kira kemudian akan ada perubahan. Masa waktu itu yang mana sudah usang itu tidak bisa dijual lagi. Biasanya jadi ada stok produk tersebut. Nah, karena tidak nyaman ya jualan terhadap produk yang terbaru. Kayak ada discontinue ya terhadap produk yang lama biasanya kan tidak dijual kembali. Oke. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Alfred dan Mas Fikri tadi atas insight-nya terkait dengan barang yang discontinue atau yang berhenti diproduksi gitu istilahnya ya. Jadi kata temennya itu ada beberapa hal yang memang sudah tidak diminati pasar kembali gitu. Jadi untuk barang yang sebelumnya bisa memenuhi kebutuhan, sementara yang baru justru yang kualitasnya tidak bisa mumpuni gitu. Jadi perusahaan kan nggak mau ambil ini ya istilahnya nggak mau rugi gitu. Oh ya udah kalau memang nggak diminati pasar ya kenapa kita produksi? Nanti kalau kita produksi ngabisin biaya juga toh juga nggak kejual gitu istilahnya. Ya mungkin itu ada beberapa langkah yang diambil oleh perusahaan terkait dengan proses discontinue suatu produk gitu. Itu tadi nyambung ke ketidakpastian pesannya yang dilakukan oleh perusahaan, ketidakpastian jadwal pengiriman oleh supplier. Ini berarti dari si ini ya, ketidakpastian untuk proses bahan bakunya gitu. Jadi barang jadi di perusahaan. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Jadi pengaman itu jaminannya gitu istilahnya ya, biar yang dilakukan ini nggak kelewat batas di efek dari ketidakpastian itu. Pengaman ini seperti apa? Biasanya safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasinya. Safety stock yang tadi mungkin untuk bahan bakunya ada beberapa hal yang dibuat penyimpanan gitu istilahnya ya, biar nggak langsung habis gitu. Dari segi waktu juga diperhitungkan untuk produksi suatu barang tersebut. Pertama tadi yang transportasi ya, seperti yang Mas Bagas bilang kan tadi ada beberapa macam hal yang bisa menghambat. Gitu. Tantangan mengelolanya seperti apa? Sumber ketidakpastian tadi masih tetap ya dari tantangan kedua. Ketidakpastian pembeli itu belum dilihat pasarnya itu laku nggak nanti kita lempar ke pasar gitu. Ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Jadi ada hal yang nggak bisa disinkronkan gitu untuk beberapa faktornya dari suppliernya untuk pengiriman bahan baku atau bahan mentah tersebut. Yang ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin nggak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Nah, kalau dari ketidakpastian internal kan tadi di dalam perusahaan itu sendiri ya, bisa juga mesinnya untuk misalkan dari suppliernya untuk kualitas bahan bakunya tuh udah baik, udah sesuai yang dimau gitu untuk memproduksi barang yang berkualitas. Tapi ternyata di dalamnya ada beberapa masalah atau tantangan itu dari kondisi mesinnya untuk memproduksi barang tersebut. Kinerjanya udah enggak maksimal lagi gitu untuk dilakukan. Terus juga dari segi tenaga kerjanya, daya menguasai dalam proses menghasilkan produk tersebut kurang, terus juga kualitas produksinya juga nggak mumpuni gitu seperti yang diharapkan, itu juga bisa menjadi salah satu masalah. Maksudnya dari ketidakpastian itu, ketidakpastian dalam proses pengiriman untuk sampai ke tangan customer-nya.
gitu. Tadi udah jauh ngomong tentang SCM itu. Nah, sebenarnya di sini perlu ditekankan untuk perbedaannya ya. Jadi itu kan terdiri dari 3 kata tuh, dari supply chain sama supply chain management. Jadi itu kan ada 3 kata, ada supply, ada chain, sama manajemen. Kalau supply chain kan tadi istilahnya rantai pasok ya. Chain itu kan rantai gitu. Supply itu supplier atau penghasil. Kalau misalkan dari katanya si supply chain aja, itu artinya itu seputar jaringannya atau alurnya seperti apa, jaringan fisiknya yang dari A ke B, B ke C, C ke D itu seperti apa, itu supply chain-nya. Maksudnya gimana jaringan fisiknya? Yaitu tadi alurnya itu jaringannya itu seperti apa, mulai dari supplier ke manufacturer atau si perusahaan, terus perusahaan ke distributor ke retailer, sampai ke sisi customer-nya seperti apa gitu. Itu yang namanya si rantai pasoknya. Yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya sampai dengan ke pemakaian akhir atau customer-nya. Itu yang namanya rantai pasoknya ya, jaringannya gitu. Nah, kalau ditambahin M atau manajemen, itu kan berubah nama tuh. Maksudnya berubah pengertian gitu, supply chain management. Nah, kalau ditambahin manajemen itu berarti metodenya untuk mengelola si barang tersebut sampai ke tahap konsumen. Seperti itu. Jadi berbeda ya, ada supply chain, ada rantai pasoknya sendiri, sampai ke si manajemennya. Nah, fungsi dari arti kata manajemen kan memanage, mengatur, mengarahkan kan. Jadi mengarahkan gimana caranya si rantai pasok tersebut, si supply chain tersebut, si jaringan fisik alur tersebut, itu bisa terkelola dengan baik dan benar sampai ke tangan konsumen gitu. Jadi perbedaannya itu aja. Kalau si rantai pasok itu sistemnya alur dan jaringannya, tapi kalau si SCM itu metodenya itu seperti apa untuk mengelola barang tersebutnya gitu. Pendekatannya dalam proses si metode SCM ini adalah terintegrasi dan semangat kolaborasi. Nah, tadi kan karena terdiri dari beberapa vendor gitu istilahnya, dari beberapa unit, mulai dari si supplier itu sampai ke tangan konsumen kan dari beberapa unit atau bagian gitu. Itu harus adanya kolaborasi atau berkesinambungan antara satu hal dengan yang lainnya. Jadi kalau nggak bisa tuh jalan sendiri-sendiri gitu istilahnya. Dari supplier yang disupport bahan baku, yang kualitas baik dan bagus gitu, tapi ternyata setelah sampai di manufacturernya itu tidak terkelola dengan baik. Nah, itu kan kalau misalkan nggak ada kolaborasi antara kedua itu, nanti ujungnya barangnya sampai ke tangan customer kan tidak dalam kondisi yang baik dan berkualitas. Nah, itu nanti justru memotong dari rantai pasok tersebut, menjadikan itu sebagai masalah. Terus juga adanya terintegrasi. Integrasi kan berarti terkoneksi ya, berkesinambungan gitu antara satu hal dengan hal yang lainnya. Itu pentingnya di si SCM ini. Adanya metode yang bisa membuat 5 hal tersebut, mulai dari supplier, perusahaan, distributor, retailer, sampai si customer, itu saling terintegrasi, saling berkesinambungan, saling terhubung, terkonek gitu. Dengan adanya kolaborasi atau saling dari beberapa unit tersebut. Nah, secara pengertiannya, yang tadi SCM itu rangkaian pendekatan yang digunakan, misalnya untuk memanage atau mengaturnya ya, untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko. Tadi maksudnya gudang toko itu si distributor sama si retailer ya. Secara efektif, jadi antara beberapa poin ini, agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi dalam jumlah yang tepat, dalam jumlah yang benar, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem tersebut dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Gitu. Jadi kata kuncinya ya, jumlahnya tepat, lokasinya tepat, dan waktu yang tepat gitu. Karena itu kan poin dari proses SCM ini kan pengantaran sampai ke customer ya.
Dia otomatis itu jika 3 hal tersebut terpenuhi, jumlahnya benar untuk dikirimkan, terus juga kualitas barangnya seperti yang pasar inginkan, lokasinya juga tepat gitu untuk pengirimannya. Maksudnya lokasi itu benar untuk pasarnya ya. Jadi terjual dengan baik gitu. Dan waktunya juga tepat proses pengirimannya. Tanpa menunggu customer itu tanpa nunggu lama gitu. Kadang kalau kita belanja online juga kalau ngelihat PO sampai 14 hari atau sampai sebulan gitu, kan kadang bete ya. Ya misalkan ada 2 online shop nih. Yang satu barangnya sama-sama yang ini sih, istilahnya barangnya seperti sama-sama yang kita mau gitu. Tapi di toko A itu misalkan kita ngeklik barang A, tulisannya pre-order 14 hari gitu. Dibandingkan dengan toko B barangnya yang secara nggak langsung memang mirip, tapi kita ngelihatnya bisa langsung di-check-out dan dikirimkan dalam 2-3 hari ke depan, dalam maksimal seminggu gitu. Otomatis kita milihnya yang itu kan, yang si waktunya tepat gitu. Karena kan terkadang beberapa orang tuh butuh cepat dan tidak bisa nunggu. Nah, untuk apa ya, minimalisir hal tersebut itu harus memakai yang namanya SCM agar 3 komponen tadi itu terpenuhi. Jumlah tepat, ingat ya, jumlah tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Gitu. Kalau 3 hal tadi terpenuhi, saya yakin si customer itu akan senang dalam proses mendapatkan barangnya dan itu akan menimbulkan repeat order di kemudian hari. Dia ada rasa percaya ya. Itu tadi yang saya maksud yang namanya customer value. Dia customer value itu nggak cuman si pembeli itu ngebeli aja produk tersebut, tapi adanya juga kepercayaan, adanya juga rasa ingin memiliki yang tinggi gitu, sehingga dia repeat order terus gitu barang tersebut karena dia butuh dan memang senang gitu atas alur yang cepat dan tepat gitu. Nah ini ada komponennya, tuh kita bisa lihat ada yang namanya upstream, midstream, dan downstream. Kita lihat ya, nanti dibahas satu persatu. Banyak. Oke, kita bahas yang namanya ini dulu, upstream. Lihat dari katanya kan, up kan berarti saya kayak pertama gitu. Upstream. Terus ada juga kita geser ke midstream, ada komponen transport, service, sama si transport itu sendiri, jadi proses pengantarannya. Nah, yang ke downstream itu berarti sudah sampai ke tangan customer-nya. Ke retail, wholesale, sama si refiningnya. Coba kita bahas satu persatu. Yang namanya upstream. Upstream itu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan cara penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Berarti di sini berbicaranya pengadaan barang ya, barang yang akan diproses gitu. Kita lihat di sini, supplier ini hijau nih ya, upstream integration, kita bisa lihat. Yang manufaktur itu pabriknya, supply, plan, sales, dan marketing. Ini di dalamnya ini apa ya? Ada bagian sales dan marketingnya berarti untuk beberapa komponen yang di internalnya. Terus sampai ke retailer, sampai ke customer gitu. Jadi istilahnya upstream ini level paling bawahnya atau level paling pertamanya gitu dalam proses si SCM ini. Gitu. Komponen yang ada di upstream, nah ini tadi. Contoh kegiatan upstream, pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasok pabrik perakitan. Jadi mungkin perakitan berbagai macam barang gitu. Memasak bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses. Ini maksudnya si ininya ya, hal yang dilakukan gitu di level si upstream ini. Fokus untuk kegiatannya menambang bahan yang diminta secepat dan seefisien mungkin, mengangkut dan mengirimkan ke pabrik. Contohnya tadi untuk ini ya, yang misalkan tambang gitu, barang pertambangan, itu diminta secepat dan seefisien mungkin. Itu level si upstream atau level paling bawahnya. 2, internal supply chain.
Kita bisa lihat di sini. Meliputi semua proses in-house dan digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi tersebut. Nah, kita bisa lihat nih di sini, ada supplier sampai ke tangan customer. Jadi ini di internalnya, internal si supply chain ini atau rantai pasoknya, ada purchasing, ada production, sama distribution. Itu tadi komponen ya, komponen yang di sini nih. Di slide berapa tuh tadi? Di slide yang ini. Ada produk, information, sama finance atau pembayarannya. Jadi kan kita lihat lagi di sini. Mana tadi? Memasok bahan baku. Oh ini. Kita bisa lihat di internalnya itu alurnya itu seperti ini. Mulai dari pembelian, produksi, langsung didistribusi. Jadi tadi kalau di upstream, bisa lihat ya, kalau upstream ini kan fungsinya untuk pengadaan barang gitu, penyediaan barang yang akan diproduksi. Nah, kalau si internal supply chain tadi bisa juga dikatakan midstream ya, level midstream atau tengah-tengah. Itu prosesnya digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur, dari supplier ya istilahnya ya, ke dalam keluaran organisasi itu. Keluaran organisasi itu maksudnya keluaran perusahaannya, terus sampai ke tangan customer-nya. Itu kalau internal atau midstream-nya itu kita lihat prosesnya. Barang tersebut dari si supplier langsung diproses di perusahaan sampai ke tangan customer-nya. Ketiga ada downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Jadi kalau udah sampai nih di level list, selesai di perusahaannya, itu gimana caranya dia level sampai ke si customer-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Upstream itu di-cut di bagian si supplier ke manufaktur. Jadi ini berbagai macam supplier nih. Ada 3 kan, yang tadi seperti saya sampaikan itu pastinya untuk memproduksi suatu barang yang banyak itu ada berbagai macam vendor atau suppliernya. Nah, setelah ditetapkan itu ada supplier, lalu dikirimkan ke manufaktur, itu level upstream-nya sampai situ. Proses pengadaan barangnya ya untuk diolah di manufaktur. Nah, setelah itu yang di midstream tadi atau yang di internal itu proses dari manufaktur ke si distributor untuk keluar barangnya itu seperti apa. Nah, terus tadi kalau downstream itu proses dari si yang penyalurnya, si distributor sama retailer ini, gimana caranya untuk sampai ke tangan customer. Gitu. Jadi masing-masing punya alur atau alur potong tersendiri. Kalau upstream itu dari supplier pengadaan ke manufaktur, terus kalau tadi midstream atau internal itu di manufaktur sampai proses nanti keluarnya barang itu seperti apa. Nah, kalau downstream itu proses dari si ketika barang tersebut sudah dihantarkan atau ditransportasikan dari keluar pabrik itu dari nyampe ke distributor sama retailer, itu gimana caranya sampai ke tangan customer. Dari satu customer terus ke customer lainnya. Karena kan pasti ngejualnya kan ke berbagai macam toko atau orang ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Gitu. Selanjutnya ada area cakupannya. Area cakupannya itu seperti apa? Udah jam 9. Nah, untuk area cakupannya ini dari CSCM ada yang namanya Product Development. Gitu. Di sini ada di tempat kerjanya bagian R&D, Research and Development, ada nggak? Atau ada temennya? Ada yang pernah dengar nggak bagian R&D? Itu fungsinya untuk apa ya? Ada yang bisa kasih insight? Mas Tri pernah nggak dengar namanya R&D?
Ada nggak nih? Ini masih pada on nggak? Kok nggak pada dijawab sih? On, Bu. Iya, Mas Tri. Ini pernah dengar nggak Mas Tri R&D ketika dalam proses memproduksi suatu produk gitu. R&D, tulisannya R&D, Research and Development. Wah, itu harusnya Mas Dwi paham itu, Bu. Siapa? Dulu di kantor saya ada Bu R&D divisinya. Oh, Iya. sekarang nggak ada. Bukannya kita ada Nah, itu ya, Tik R&D. masih ada, cuma Ada kan? orangnya agak-agak sekarang jadi bercampur. Jadi Kenapa kalau emang? R&D itu yang pernah yang saya iniin lah. Hmm. Jadi dia kayak inovatif inovatif itu dari dia munculnya tuh. Hmm. Nah, iya, inovasi produk gitu ya, Mas ya. Heeh. Ah, Jadi pengembangan produk layanan semua itu dari dia munculnya tuh. Iya, namanya kan research and development gitu. Jadi mau apa nih yang diproduksi lagi sesuai dengan minat pasar gitu ya. Itu adanya di bagian dia gitu kan. Nah, Oh, itu apa fungsinya itu tadi yang product development gitu. Pengembangan produknya itu seperti apa? Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kata satu perusahaan itu dari dulu sampai sekarang fokus saja ngeproduksi satu produk itu tanpa adanya inovasi itu kan pasti bakal mati ya. Contohnya kan misalkan sekarang di Paragon tuh ada Wardah ya. Wardah kan karena berbagai macam rivalnya mengeluarkan ada yang namanya kalau cewek-cewek pasti eh, foundation terus cushion namanya kan ya. Nah, dia juga mengembangkan produknya gitu menjadi lebih baik, lebih diminati pasar gitu. Karena kalau stuck di produk itu aja tanpa ngikutin perkembangan zaman itu nanti mungkin seperti beberapa pendahulunya gitu ya. Kalau nggak mau inovasi ya akhirnya kan tumbang sendiri. Misalkan contohnya Nokia. Nokia kan dulu karena memang semua orang pakai Nokia, mungkin ya nggak mungkin lah kita nggak dipakai gitu. Tanpa apa ya melakukan inovasi di dalam diri perusahaan itu sendiri. Ternyata setelah banyak rivalnya bermunculan, lagi sekarang zaman sosial media kan semakin cepat ya, perkembangan teknologi itu semakin cepat istilahnya. Kalau nggak mau berevolusi atau berinovasi dengan baik, itu pasti tertinggal. Itu tadi fungsinya di product development. Mendapatkan bahan baku procurement, itu juga ada alurnya termasuk di pengadaan ya, tadi pengadaan di level downstreamnya. Terus merencanakan produksi dan persediaan, planning and controlnya itu seperti apa? Itu melakukan produksi tadi di level manufakturnya ya, terus melakukan pengiriman, distribusinya seperti apa? Ini adalah beberapa area cakupan di manajemen rantai pasok itu sendiri. Ada 5 poin. Nah, ini dijelaskan di sini. Kalau tadi yang si product development itu fokus di pengembangan produk, jadi dia riset pasar, yang tadi saya tanyakan itu R&D, research and development, itu dia gimana cara melihat pasar, oh sekarang trennya ini seperti ini, kita bikin produknya ini harus misalkan packagingnya terlihat lebih menarik gitu karena kebanyakan sekarang yang terlihat itu dari packagingnya dulu. Nah, nanti setelah diberesin dari packagingnya, fokus ke ingredient atau bahan bakunya yang memang lebih baik, lebih bagus dari pendahulunya atau dari si rivalnya itu sendiri. Itu fungsinya di pengembangan produknya ya, benar-benar diperhatikan gitu. Terus pengadaan ini di sini contohnya memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku, karena kan untuk awalnya itu kan dari bahan baku. Monitor resikonya yang mungkin akan ditimbulkan, terus membina dan melihara hubungan dengan beberapa supplier yang akan memasok hal tersebut. Gitu. Selanjutnya perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian di sini demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Itu di ramalnya tuh seperti apa gitu. Peramal itu maksudnya kita lihat pangsa pasarnya itu seperti apa.
repeat ordernya tuh gimana, produk yang kita hasilkan itu apakah diminati atau seperti apa gitu. Lagi repeat order dan yang lainnya. Terus eksekusi produksinya seperti apa, proses menghasilkan produk tersebut tuh bagaimana, pengendalian kualitasnya seperti apa. Jadi tanpa mengedepankan produksi aja terus dalam jumlah banyak, tapi kalau kualitas yang nggak diperhatiin kan rada ini ya, nanti nggak bisa kita lempar ke pasar gitu. Sama aja ntar nggak kejual, ujungnya rugi juga. Distribusinya bagaimana? Perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman. Nah, tadi dari proses HCM ini, salah satu proses transportasi atau pengiriman itu mempunyai satu poin penting gitu. Karena itu kan gimana caranya si barang tersebut itu sampai ke tangan customer dengan baik dan benar dalam tadi kan ada waktu yang tepat, terus juga kualitas yang baik gitu. Itu penjadwalan pengiriman punya poin tersendiri yang sangat penting gitu. Mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman itu tentu aja memonitor service level di tiap pusat distribusinya. Jadi kalau misalkan dari perusahaan sampai ke tangan customer kan tadi lewat dari distributor sama si retailer juga. Nah, dari perusahaan ke distributor itu kalau misalkan nggak dipantau secara nyata dan dengan baik itu takutnya nanti proses apa ya, pengiriman untuk produknya itu terganggu untuk sampai ke tangan customer-nya. Jadi harus dimonitor. Lagi kalau dalam jumlah banyak ya, otomatis kan kalau perusahaan yang udah gede itu produksinya kan udah dalam jumlah ribuan atau jutaan pieces gitu kan. Itu kan nggak ke tracking kalau masih manual dan tidak pakai satu sistem untuk memonitor hal tersebut. Nah itu tadi di area cakupannya ya. Jadi ada 5 poin ini sudah dijelaskan di sini. Terus manfaat dari SCM itu sendiri secara tidak langsung, manajemen rantai pasok secara tidak langsung. Yang pertama, nggak langsung tuh maksudnya nggak ngefek ke dalam si internal ya, itu berarti dari secara eksternal nih. Kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Nah tadi itu kalau misalkan customer udah puas dengan harga yang cocok, terus pengiriman yang cepat dan kondisi barang yang berkualitas baik, itu kan pasti konsumen lebih loyal ya pakai barang tersebut. Istilahnya, saya butuh barang A dan barang A ini didapatkannya gampang, kualitasnya baik, terus juga ada di mana-mana, terus juga misalkan intinya bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi si konsumen itu sendiri lah. Tapi misalkan di barang B udah mah PO-nya lama, terus pengirimannya lama, dan yang lainnya juga tersendat, itu kan pasti pelanggan nggak puas ya. Akhirnya si pelanggan itu lebih loyal untuk terus repeat order ke barang yang A gitu. Itulah efeknya yang secara tidak langsung. 2, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, mitra itu tadi ya berarti retailernya, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Jelas dong kalau misalkan banyak yang repeat order, loyalitas konsumen naik, itu kan banyak yang beli dengan produk yang setiap hari kita hasilkan gitu. Jadi kita produksi habis, kita produksi laku di pasaran, itu kan pasti meningkatkan pendapatan dong. Sama aja berarti dengan kalau ada yang orang beli ke toko kita, ya semakin banyak pembeli, semakin banyak pendapatan yang kita hasilkan. 3, menurunkan biaya pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir sebagai poin terakhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi gitu. Jadi ada beberapa hal yang kalau misalkan sudah terdistribusi secara nyata itu bisa menurunkan beberapa macam biaya yang akan ditimbulkan kalau kita masih manual. Seperti itu. Terus juga secara tidak langsung pemanfaatan aset semakin tinggi, karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi dengan tinggi dan baik. Kalau misalkan ada semacam sistem itu pemanfaatan aset, jadi dimanfaatkan untuk bisa menjalankan alur atau rangkaian dari rantai pasok tersebut. Meningkatkan laba, semakin meningkatkan jumlah konsumen sedikit akan meningkatkan laba perusahaan. Hampir sama tadi kayak nomor 2, jadi semakin banyak yang beli ya otomatis kita juga labanya pasti meningkat. Perusahaan semakin besar. Untuk yang terakhir, perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk tersebut lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Kalau misalkan udah banyak nih distributornya gitu dari perusahaan itu, pasti kan perusahaan semakin dikenal dong ya.
oh perusahaan itu misalkan udah tahu nih itu yang produksi itu, jadi halayak tuh nggak nebak-nebak gitu, udah tahu sendiri kalau perusahaan besar itu produk yang dihasilkan seperti apa, produk yang jual tuh bagaimana, sampai dari distributor ke konsumen itu jelas gitu, waktunya jelas dan kualitasnya jelas. Itu yang buat perusahaan itu sendiri semakin besar. Nah, ini ada manfaat secara langsungnya. Secara langsung seperti apa? Kalau secara tidak langsung berbicara mengenai dari segi pembeli dan pendapatan laba dan yang lainnya. Kalau secara langsung itu SCM atau manajemen rantai pasok ini yang memanage dari alur tersebut, SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Jadi itu manfaat secara langsungnya lebih ke alurnya ya. Jadi gimana caranya itu kok bisa barang yang belum jadi apa-apa gitu, cuma karet istilahnya, kok bisa jadi sepatu. Nah itu kan berarti melalui beberapa proses yang di SC itu sendiri atau rantai pasok itu sendiri. Nah di manage-nya atau diaturnya memakai SCM biar gimana caranya, metodenya seperti apa biar barang belum jadi ini atau karet ini jadi sepatu dan sampai ke customer itu metodenya seperti apa gitu, manfaat secara langsungnya ya. Yang dua, SCM fungsinya sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Jadi itu ada keterkaitan apa yang dipasok dari supplier ke perusahaan untuk diolah menjadi satu produk, itu tentunya sesuai dengan aspirasi pelanggan, sesuai dengan kemauan pelanggan. Pelanggan maunya A, ya udah berarti diproduksinya barang yang A gitu. Nggak bisa kalau misalkan pelanggan maunya A tapi ngotot diproduksi dalam barang yang B, itu sama aja kan, berarti cari ini ya, nggak bisa berkembang atau cari rugi gitu ya. Ngapain produksi barang yang nggak bisa dilempar ke pasar gitu. Melalui pendekatan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen. Jadi kayak bisa juga untuk identifikasi produk tadi yang termasuk product development itu ya, sesuai yang diharapkan konsumen itu seperti apa gitu, maunya itu gimana. Kadang kan ada beberapa perusahaan yang ngelempar ini ya, masukan gitu ke konsumennya, silakan tulis atau misalkan silakan beri kami masukan terkait dengan produk yang Anda konsumsi atau Anda beli. Nah, itu juga bisa jadi masukan bagi perusahaan untuk menciptakan produk baru lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen tersebut kaya gitu. Tadi untuk area cakupannya ada proses mendapatkan bahan baku procurement. Ada beberapa macam website yang sekiranya bisa dilihat untuk proses alur pengadaan itu seperti apa, tujuannya itu apa. Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini Indonesia memiliki kelemahan dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Itu dalam pengadaan kan biasanya ada beberapa hal yang di luar batas gitu. Nah, tujuan dari proses pengadaan ini untuk meminimalisir hal tersebut. Nah, dengan aplikasi yang ini ada tuh procurement, itu kontak langsung antara penyedia barang dengan staf pengadaan menjadi semakin rendah. Itu bisa langsung tektokan gitu. Apalagi kalau karena adanya sistem itu bisa jadi lebih mudah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tentu transparansi ya, efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan adanya website tersebut dalam proses pengadaan barang itu bisa lebih terlihat, semua bisa mantau gitu. Semua divisi yang berkaitan atau harus mengurus hal tersebut mulai dari misalkan finance dan yang lainnya itu bisa adanya transparansi biar enggak disalahgunakan gitu tujuannya. Nah, ini manfaatnya meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Itu manfaat dari si website yang menyediakan pengadaan ya, atau si e-procurement itu. Ada keuntungan langsung dan ada tidak langsungnya juga. Tuh. Tadi seperti disinggung, right place, right time, right quality, right quantity, right source atau sumber ya. Nah, kalau misalkan untuk proses pengadaan ini, tentunya kan harus beberapa hal yang dicakupi ya. Waktunya tepat, timingnya tepat, atau waktunya tepat, kualitasnya juga mumpuni, secara kuantiti terpenuhi, sumbernya itu juga terdeteksi dengan jelas. Itu adalah prinsip yang sesuai dengan proses pengadaan dari bahan baku itu sendiri. Nah, ini
Maksudnya dari 5 poin tadi, right place, memastikan bahwa barang dikirim ke tempat yang benar, enggak nyasar atau yang kesalahan pengiriman ya. Efektif dengan tingkat keakuratan 100% karena jalur pengiriman sudah diatur oleh sistem. Nah, itu tadi kalau misalkan ada di website ini, right place-nya itu tepat ke tangan yang memang seharusnya menerima. Right time, memastikan bahwa setiap barang dikirim tepat waktu. Nah, waktu juga jadi semacam masalah ya kalau bagi konsumen gitu. Karena kita kan sebagai manusia emang fitrahnya nggak mau kelamaan nunggu gitu ya. Kalau misalkan bisa cepat ya, makanya bisa membuat si customer itu sendiri menjadi loyal. Efektif karena perusahaan bisa mendapatkan material dibutuhkan yang secara tepat waktu. Track quality sama quantity. Quality berarti kan kualitasnya ya. Kualitasnya bahwa barang yang sampai di tangan perusahaan benar-benar sama dengan yang dipesan. Jadi barang yang dipesan itu dalam kondisi dan jumlah yang baik sehingga untuk diolah di perusahaan menjadi barang jadi nanti bisa terdistribusi dengan baik dan nyata. Track quantity, memastikan bahwa barang dipesan sampai dengan jumlah yang tepat. Nah, tadi kita mau produksi misalkan ribuan unit atau sepatu gitu. Tapi ternyata untuk kuantitas yang dikurangnya nggak mumpuni. Untuk memproduksi 1 juta sepatu itu, ternyata untuk bahan bakunya nggak mencapai hal itu. Itu kan sama aja ya. Berarti nggak terpenuhi gitu secara kuantitasnya. Resource atau sumbernya, memastikan bahwa barang yang dipesan berasal dari sumber yang benar. Barang yang dipasang berasal dari sumber yang benar, itu maksudnya dari supplier yang benar. Nah, tadi ada beberapa macam supplier ya. Itu dilihat terlebih dahulu, di sumbernya itu yang benar yang mana, kita bisa memberikan kita bahan baku untuk diolah menjadi barang yang berkualitas. Gitu. Ini ada beberapa contohnya ya. Mungkin teman-teman yang kerjanya di proses pengadaan, ada juga website atau hal yang bisa dijadikan untuk pengadaan ya, bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi. Contohnya, ada juga fulfillment itu merupakan aplikasi yang mengundang proses penuhan pesanan pelanggan. Sama aja kayak tadi department, itu ada menu-menunya ya. Nanti bisa dicek sendiri, silakan teman-teman bisa dilihat-lihat. Kalau memang di tempat kerjanya sudah familiar dengan hal ini, berarti alhamdulillah sudah paham untuk materi si SCM ini. Tapi kalau belum, silakan dilihat. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup kelasnya. Gimana? Apakah cukup jelas materi malam ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ini Mas Puspo masih belum masuk frame nih. Biasanya rame. Belum ya? Oke ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, untuk materi ERP, CRM, dan SCM, saya akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan, kita masuk materi ke e-commerce sama e-bisnisnya. Ada di LMS. Nanti kita Zoom online lagi ya untuk minggu depan gitu. Semoga semuanya sehat selalu, sayanya sehat, terus teman-teman di sini juga sehat, biar kita bisa ngikutin perkuliahan sampai akhir. Untuk informasi UAS, udah pada tahu belum kapan? Kalau Udah pada kapannya tahu belum, tapi pertemuan 15. UAS itu pertemuan 16, Mas Fikri, Oh biasanya. iya, 16. Ya, karena saya di infoin akademik kalau UAS itu di tanggal 21 Juli gitu, di 21 Juli atau di akhir Juli. Jadi kalau misalkan kita lihat tanggal itu malam ini kan tanggal 24, berarti 1, 2, 3 kita masih punya 3 pertemuan lagi untuk membahas materi yang tersisa itu. Nah, untuk materi selanjutnya ada di LMS, yang e-business sama e-commerce. Nanti kita bahas minggu depan. Itu cukup seru ya materinya, karena relate banget nih dengan perkembangan
yang terjadi sekarang gitu. Sekali lagi, kalau memang tidak ada yang ditanyakan terkait dengan IRP, CRM, dan SCM ini, saya akhiri sampai sini untuk materi tersebut. Semoga teman-teman dapat ngikutin, tapi kalau memang ada yang ditanyakan, nanti bisa tetap sambil berjalan aja di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ya. Baik, Bu. Saya izin untuk akhiri kelas malam ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama ya, 7:30 sampai jam 9 atau seselesainya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. Ya, sama-sama. Selamat istirahat semuanya. Saya izin live ya.